Perkenalkan, nama saya Rahayu Jasmine, bukan Najwa Shihab. Ini bukan Mata Najwa, tapi vlognya Rasa. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby. Kalian tahu nggak sih vlognya Rasa itu apa? Vlognya Rasa itu adalah video blog yang dibikin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Tiap bulannya kita punya konten-konten yang pastinya menarik banget dan beda-beda. Nah, kali ini kita berkesempatan buat ngobrol langsung dengan orang nomor 1 di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Mau tahu siapa? Ayo kita kenalan. Selamat sore Pak Nunung. Selamat sore. Iya, jadi Pak Nunung ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak. Kabarnya? Baik juga. Ini pertama kali apa masuk ke vlog? Ya. Pertama kali. Apalagi Apalagi vlog oleh BEM BEM ya. Iya pasti. Nah kita langsung aja ya Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah pertama-tama kita mau bahas nih Pak yang lagi hangat-hangatnya di kalangan mahasiswa. Sampai banyak banget orang yang masukin ke Instagramnya Pak. Tahu nggak Pak apa? Jadi yang lagi hot banget nih di gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen tuh ada lift Pak. Nah boleh tahu nggak sih Pak gimana awalnya ada lift di Fakultas Ekonomi dan Manajemen? Oke, baik. Jadi selamat sore ya semuanya. Nih juga teman-teman FEM nih, terutama yang melihat vlog kita. Jadi gini, FEM itu memang sudah merencanakan untuk pengembangan gedung secara keseluruhan, dan memang waktu itu kami tekankan pas periode saya menjabat, rasanya tidak mungkin untuk satu gedung dengan 4 lantai tanpa lift. Alasannya apa? Karena juga banyak dosen-dosen kita yang sudah berusia di atas 50 tahun. Sehat sih jalan dengan naik tangga lantai 1 sampai 4, tapi kalau itu berapa kali tiap hari itu kan juga akhirnya menjadi tidak produktif. Oleh karenanya kita upayakan, alhamdulillah dari berbagai perencanaan kita dan bisa terwujud lift. Nanti tidak hanya satu lift loh ya, kita di FEM ini ada beberapa lift di note-nya ilmu ekonomi dan manajemen. Kemudian insya Allah kita rencanakan di note-nya gedung yang baru nanti kalau kita ada perkenalan. Dan satu lagi di auditorium kita juga ada liftnya. Nanti ada liftnya Pak. Oh iya. Berarti selain bisa nambah keren gedung FEM juga sangat bermanfaat ya Pak buat orang. Betul. Nah kan udah ada lift nih Pak. Nah menurut Bapak nih seberapa kekinian sih gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen? Oke, yang pertama kalau kita lihat kan jarang tuh ada balkon yang ada tamannya. Nah itu saya seneng banget tuh kalau teman-teman mahasiswa gitu ya, foto bareng-bareng di balkon kita, meskipun memang kita konsepnya simple gitu ya. Nah, gedung kekinian ini adalah gedung yang memang harus bisa memfasilitasi proses belajar mengajar mahasiswa secara baik, membuat generasi milenial, saya yakin kali ini kan generasi milenial, generasi milenial itu nyaman belajar. Oleh karenanya kita ke depan juga harus mulai memperhatikan, membangun ruang-ruang kelas yang memang nuansanya nuansa milenial, tidak klasik lagi. Tidak klasik artinya dalam ruang kuliah dosen di depan, kemudian mahasiswa interaksinya sepertinya tidak fleksibel gitu. Nah, oleh karenanya kita mencoba mengarah ke sana. Selain memang kalau arsitektur gedung secara keseluruhan di IPB ini kan sudah memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi tidak boleh kita lepas dari pakem yang sudah ada dengan segitiganya ya. Sehingga mungkin bagi orang luar yang baru masuk IPB bisa tersesat tuh karena gedungnya kan mirip, kecuali dengan warna dan logo yang berbeda antar fakultas. Jadi kita mengharapkan, kita merencanakan bahwa tentunya akan ada tempat-tempat fasilitas publik untuk mahasiswa yang bisa duduk, bisa tentunya bekerja ya, apalagi didukung dengan kecepatan wifi yang semakin membaik di IPB secara keseluruhan. Tempat-tempat belajar yang nyaman itu juga menjadi concern kami. Selain juga taman itu juga harus juga menjadi satu hal yang kita rencanakan. Selain jangan lupa ya, kita juga punya auditorium baru nih rencana
Apa aja tuh masuk? Pak isinya? Sudah pernah masuk belum? Belum pernah loh. Aduh, coba sekali-sekali Ada ya. ini nggak Pak, coffee shop gitu Pak? Rencana kita ada. Jadi Oh, auditorium ada. FEM ini 3 lantai. Lantai 1 kita rencanakan untuk galeri investasi. Galeri investasi, kemudian ada co-working space yang harapannya kita juga sedang bekerja sama dengan instansi dan juga BUMN untuk membangun galeri investasi ini menjadi wahana media pembelajaran, terutama mahasiswa-mahasiswa yang menekuni bidang finance, capital market dan seterusnya. Di galeri investasi ini juga akan kita gabungkan juga dengan startup digital, ya. Karena nanti ada co-working space. Selain galeri investasi, kita berharap juga kita merencanakan ya desainnya itu ada ruang kuliah juga yang bentuknya teater. Oh ya. Bentuknya teater. Kemudian ada kantin di dalam di lantai 1 itu sudah ada space juga. Dan yang nggak kalah kerennya, toiletnya tuh keren banget. Oh iya, keren banget ya Pak. Toiletnya Berarti keren kita banget. sangat menantikan banget tuh Jadi Pak. nanti saya yang khawatir justru kalian nanti betah di toilet karena luar biasa, bagus banget toiletnya. Oh, iya. Nah kalau toiletnya bagus, apalagi gedung auditoriumnya kan. Nah iya pasti. Gedung ya, Pak. auditoriumnya itu bentuk teater, menampung 650 orang. Gede banget. Kalian mahasiswa kalau mau pentas seni, mau ngundang pembicara top, silakan. Itu bisa kalian gunakan, tetapi yang tidak kalah pentingnya kita tentu harus bisa merawat. Iya. Karena Pastinya. semua di dalam auditorium itu ada balkon, ya, ada di lantai 3-nya balkon, kemudian ada 650 yang bisa kita menampung audiens di sana, dan juga partisinya semua kayu, kayu semua gitu ya. Ya, luar biasa lah. Insya Allah kita juga terima kasih karena ini adalah hibah dari Pemprov Jawa Barat ya. Dan kita harapkan nanti di selasar-selasar itu juga ada tempat yang kalian bisa berinteraksi. Mungkin kita berikan ada tempat permainan tenis meja atau apa yang kalian juga bisa beraktivitas di sana gitu ya. Ada satu ruang VIP khusus yang menghadap ke danau. Itu bisa menampung 20 orang ya. Yang itu kita gunakan untuk rapat, untuk meeting dan seterusnya. Nah tentu kalian mungkin bertanya Pak, kalau BEM mau meeting di situ boleh nggak? Ya, Boleh aja ya Pak berarti. tapi jangan sering-sering. Iya, Gitu. keren banget sih Pak itu. Pasti semoga nanti terwujud dan bisa dirawat bareng-bareng sama Amin, amin, mahasiswa amin. FEM Amin. dan juga semua aktivitasnya. Amin. Nah, kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang infrastruktur gedung FEM. Jadi kan luarnya FEM yang bisa dilihat oleh orang-orang. Nah, kita pengen lihat yang di dalamnya nih, yang nggak semua orang bisa lihat. Nah, gimana sih Pak opini Bapak terkait mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen? Baik, tadi saya lupa ya satu hal sebelum bagaimana mahasiswa FEM ini. Jadi karena masih beberapa departemen yang sudah menyatu, ada kita departemen agribisnis kan masih terpisah. Nah, kami merencanakan juga mudah-mudahan bisa segera mungkin teman-teman agribisnis bergabung. Amin. Sudah kita rencanakan di wing dekat ekonomi sumber daya lingkungan, departemen ESL. Nah, gimana opini pendapat saya tentang mahasiswa FEM? Jadi mahasiswa FEM ini saya melihat luar biasa. Luar biasa ya Luar Pak. biasa. Terutama kalau saya ikuti dari medsos. Dari Itu luar medsos biasa ya. aktifnya. Aktif Ya. banget Dan di medsos. ternyata banyak bakat-bakat, banyak talent-talent yang ada. Hanya kewajiban kami nih sekarang bagaimana memunculkan talent itu menjadi sesuatu. Kalian tuh punya talent-talent. Nah, hanya memang yang saya amati gitu ya, karena waktu itu belum menyatu di gedung kita sekarang, sehingga ketika aktivitas pulang nggak ada kegiatan. Oleh karena itu kita juga harus bisa mewadai teman-teman mahasiswa ini beraktivitas. Yang jelas saya menikmati berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa di FEM dari berbagai departemen. Nah, juga biasanya kalau di fakultas ekonomi di universitas yang lain itu kan mahasiswanya terkenal tuh siapa yang paling kece-kece tuh ya. Nggak tahu istilahnya kece kalau milenial sekarang apa tuh? Kece itu ya, Masih tetap sih. kece ya, itu biasanya dari fakultas ekonomi dan saya melihatnya itu ada di dalam diri mahasiswa FEM. Tentu tidak hanya dalam konteks
keceriaannya saja ya, tetapi juga saya melihat prestasi yang dihasilkan juga luar biasa. Oh iya. Intinya Orangernya juga luar biasa ya Pak pastinya. Iya. Nah, kan tadi bahas tentang mahasiswa ya Pak. Nah, mahasiswa tuh banyak banget kan tadi aktifnya bisa di mana aja, bisa di luar, bisa di dalam. Nah, pengen tahu dong Pak, gimana pandangan Bapak terkait mahasiswa yang aktif di BEM FEM IPB, tentang BEM FEM IPB. Begini ya, kalau kalian menjadi mahasiswa hanya belajar itu ada kerugian yang terbesar, ada kerugiannya. Oleh karena itu kita mendorong mahasiswa juga harus aktif di kegiatan-kegiatan. Kan banyak media tadi Ayu udah menyampaikan, ada di internal, ada di eksternal. Di internal kita bisa dengan BEM gitu ya. Nah kalau dengan di BEM sendiri kan juga mewadahi berbagai kegiatan-kegiatan, itu menjadi salah satu bagian Ormawa yang ada di IPB dan fakultas. Nah, jadi saya sangat mendukung teman-teman untuk bisa aktif di kegiatan BEM, dan pasti setiap aktivis itu akan mengorbankan waktunya, akan bahkan mungkin mengorbankan uang sakunya, ya, pemikirannya untuk bisa memajukan organisasi. Meskipun FEM relatif masih baru, tetapi saya melihat perkembangan BEM FEM cukup baik. Hanya masih perlu kita dorong untuk peningkatan lebih baik lagi. Nggak kalah ya Pak pastinya sama fakultas lain. Ya harus lah ya Pak. Ya. Nah kita mau nanya dikit nih. Jadi tahun lalu ketua BEM FEM itu namanya Kak Dadan nih, kenalkan Pak. Nah Kak Dadan itu sekarang jadi presiden mahasiswa IPB, berarti dia jadi nomor 1 di kalangan mahasiswa IPB. Gimana Pak perasaannya, dulu udah berhasil di FEM, sekarang naik lagi jadi di IPB gitu? Ada kebanggaan ketika mahasiswa FEM itu bisa menapak jenjang karir, kalau boleh saya katakan menapak jenjang karir di dunia kemahasiswaan. Nah, sekarang BMKM IPB itu dipegang oleh mahasiswa FEM yang dulunya adalah ketua BMKM FEM ya. BEM FEM. Saya kira ini suatu hal yang baik karena Dadan itu juga saya bimbing. Saya pembimbingnya tuh, pembimbing skripsinya. Jadi saya dorong dia juga harus juga bisa memberikan contoh yang baik. Selain berprestasi di kegiatan kemahasiswaan, juga nanti berprestasi di akademik. Jadi terus terang saya merasa senang bahwa Dadan akhirnya bisa mencapai level tertinggi di organisasi kemahasiswaan. Justru dia harus bisa menyatukan semua organ-organ yang ada di IPB sebagaimana pengalaman dia pada saat menjadi ketua BEM. Iya, mantap banget. Berarti kan Bapak kenal ya sama Kak Dadan. Nah, seberapa dekat sih Pak Bapak sama anak-anak Ormawa di FEM? Ya. Pertama kali saya menjabat itu kan saya mengundang mahasiswa ke rumah ya. Ayu juga datang ke rumah diskusi. Karena saya dulu juga mahasiswa itu ketua organisasi kemahasiswaan. Jadi saya tahu banget dunia kemahasiswaan seperti apa, dan saya harus dekat dengan mahasiswa karena dengan saya dekat, dengan saya tahu kehidupan mahasiswa, maka kami juga pimpinan bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang baik untuk menunjang, mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau dengan Dadan saya kenal, dengan ketua BEM yang sekarang Ansar saya kenal, ya dengan teman-teman lah beberapa ketua saya kenal. Hanya memang intensitas perlu kita tingkatkan, karena di tingkat pimpinan ini kan ada wakil dekan akademik dan kemahasiswaan yang interaksinya jauh lebih besar. Iya, oke. Berarti lumayan deket ya Pak. Berarti dekan aja deket sama mahasiswanya, itu keren banget lah pasti. Nah, kan kita nggak bakal heran nih kalau ada di antara mahasiswa ini yang menjadikan Pak Nunung sebagai role model mereka, jadi panutan nih Pak. Nah, kita pengen tahu dong Pak, siapa sih kira-kira role model Bapak, sama kenapa gitu? Gitu ya. Jadi, ya terima kasih nih. Jadi saya udah dijadiin role model. Artinya memang saya harus memberikan teladan, harus memberikan contoh yang baik gitu ya kepada mahasiswa. Role model saya itu dididik oleh orang tua, oleh ayah saya yang sangat disiplin,
dan sangat menjunjung kejujuran. Itu role model tuh ayah saya. Keren Salah banget satunya ayah saya menjadi role model gitu ya. Dan saya ingat pesan-pesan beliau untuk saya menjadi diri saya sendiri tanpa harus besar karena nama orang lain. Keren Pak berarti. Nah, kan tadi udah bahas tentang role model. Sekarang kita pengen tahu nih Pak, gimana menurut Bapak potensi mahasiswa FEM untuk mendunia? Nantinya tuh mereka bakal kebanyakan jadi apa? Mungkin jadi Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia, gimana Pak? Jadi begini, saya ikuti aktivitas teman-teman mahasiswa di FEM. Luar biasa. Baru berapa bulan di tahun 2019 sudah ada yang juara di Korea, ya, di Korea Selatan. Ada satu event juara menjadi best paper dan best presenter. Itu kan luar biasa. Artinya potensi itu ada. Kemudian saya lihat alumni FEM luar biasa kiprahnya, ya. Dan saya melihat teman-teman alumni yang pernah atau mendapat didikan di FEM ini pada akhirnya juga bisa membawa value dari FEM itu. Saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa mahasiswa-mahasiswa di FEM ini tidak hanya menjadi jago kandang, tetapi bisa keluar, speak out keluar gitu ya, baik di kawasan regional maupun internasional. Jadi pernah satu malam saya di WA oleh salah satu mahasiswi dari manajemen, mohon izin ke saya, mohon doa Pak, saya mohon doanya, saya akan berangkat ke New York. Wah, merinding ya, betul-betul merinding saya, luar biasa gitu ya, bahwa ada mahasiswa FEM yang ikut sidang di UN di New York ya. Ini kan suatu hal yang membanggakan, sangat-sangat membanggakan. Selain membanggakan keluarga, membanggakan institusi, siapa? FEM dan IPB. Nah, jadi talent itu ada. Tadi di awal saya katakan, mahasiswa FEM punya talent. Bagaimana kami berkewajiban untuk bisa memberikan suasana kepada mahasiswa untuk talent ini berkembang. Gitu ya. Nah, ini yang terbaru juga kan, FEM PKM 13 yang lolos. Ini luar biasa. Dan sekarang kita harus bisa membuat roadmap secara baik bagaimana mahasiswa itu bisa mencapai jenjang prestasi akademik dan jenjang prestasi ekstrakurikulernya, ya, prestasi-prestasi yang juga bisa berhubungan dengan akademik maupun di luar akademik. Saya sangat optimis mahasiswa FEM bisa berkiprah. Iya, banyak ya Pak potensinya. Banyak, pastinya. luar biasa. Nah, buat mencapai suatu titik yang tinggi itu pasti kan ada perjalanan ya Pak. Nah, dari perjalanan itu untuk Pak Nunung sendiri sampai detik ini, gimana sih Pak kira-kira perjalanan di hidup Bapak gitu? Ini ya, saya ingin memberikan satu statement singkat sebelum nanti saya cerita. Oke, boleh. Kalau kita hidup, itu prinsip saya. Jadi kita harus menjadi lentera, kita harus bisa memberikan manfaat dimanapun kita berada. Sekecil apapun harus memberikan manfaat untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Itu prinsip dulu. Nah, kalau perjalanan cukup panjang ya, cukup panjang. Artinya pada saat saya selesai S1 atau ya S1, saya memutuskan untuk menjadi dosen. Untuk menjadi dosen, saat ditanya kenapa kamu menjadi dosen, saya merasa mendapat ilmu yang banyak dari IPB. Saya harus berbakti ke alma mater saya. Bagus banget Pak. Nah, kemudian saya juga setelah menjadi dosen, cita-cita saya harus bisa sekolah ke Jerman. Saya nggak punya kemana, saya harus ke Jerman, nggak tahu kenapa. Iya, pokoknya harus di Jerman ya Pak. Harus ke Jerman, alhamdulillah di Jerman. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tadi kan Ayu tanya bagaimana mahasiswa harus juga aktif di dalam kegiatan karena ini memberikan nilai yang lebih. Saya SMP itu ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Di mahasiswa saya menjadi ketua organisasi kemahasiswaan. Demikian juga saya merintis waktu itu satu organisasi kemahasiswaan tingkat nasional. Ketika saya sekolah saya juga aktif di organisasi Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman. Saya jadi ketuanya.
Nah artinya rasanya marwah itu nggak bisa lepas gitu ya. Nah jadi perjalanan hidup saya sampai kemudian saya diberi amanah untuk menjadi dekan. Nah tentu yang penting bagi kita, setiap amanah yang diberikan itu pertanggungjawabannya berat. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan kepada lingkungan kita, kepada yang beri amanah, dan yang tidak kalah pentingnya dan yang justru kita harus bisa menjaga itu, amanah itu akan kita pertanggungjawabkan ketika kita nanti meninggal. Iya, ya. benar. Nah jadi karena banyak orang yang ingin jadi pimpinan tapi nggak mau kerjanya, nggak bisa gitu ya. Karena itu kan amanah yang harus kita betul-betul jaga dan kita wujudkan dalam berbagai aktivitas yang memang kemudian bisa memberikan manfaat gitu kira-kira. Berarti perjalanannya emang udah dari dulu sampai sekarang emang udah cocok banget lah Pak jadi dekan ya Pak. Nah kan karena perjalanan tuh pasti ada naik turunnya, ada bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Nah setelah melewati itu semua, apa sih Pak hal yang paling valuable, yang paling berharga di hidup Bapak? Jadi gini, saya mungkin pernah cerita ya di kelas. Ada satu titik di mana saya hampir meninggal. Itu adalah satu hal yang luar biasa yang saya alami, sehingga saya merasakan hidup pasca saya sakit gitu ya. Itu menjadi lebih menghadapi hidup ini ya kita enjoy aja ya. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi, karena kita harus memberikan manfaat kepada orang lain, kita harus menolong, membantu siapapun yang memerlukan bantuan, tidak pandang bulu. Begitu ada yang perlu bantuan, kita harus bisa memberikan bantuan semampu kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau kalian mampu ya dengan rezeki kalian, bantulah anak-anak yatim. Ya, karena anak-anak yatim ini sudah jelas ya, kalau di Quran kita juga harus memberikan nafkah, menyantuni anak-anak yatim, karena doa anak yatim itu luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya merasakan bahwa keluarga betul-betul memberikan support saya ketika sakit, anak-anak saya juga memberikan support ketika saya sakit, sehingga kita, saya terutama memiliki semangat yang luar biasa. Dan saya pesan kepada kalian, ketika kalian pada satu titik kemudian merasakan ada masalah, jangan lari dari masalah, hadapi masalah, tetap sabar ya, jangan ngeluh ya, kalau mau ujian jangan ngeluh, aduh ini mau ujian saya belum bisa, terima ada aja berdoa. lah Pak, kalau susah terima aja, insya Allah saya bisa ya pasti, insya Allah pasti bisa. Jadi tanamkan selalu mindset, pikiran-pikiran yang positif, karena kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, wah udahlah pasti. Jadi kita harus selalu berprasangka baik, selalu berpikiran positif dalam situasi kondisi apapun. Kiriman telat, happy aja, senyum-senyum aja gitu loh ya. Iya, setuju banget sih Pak. Emang kalau misalkan kita di lingkungan kita semua positif, pasti kita juga positif. Dan kalau kita udah positif, pikiran kita semua juga positif, melihat yang baik-baiknya aja pasti. Nah, karena kita udah mau akhir nih, kan kita namanya vlognya rasa ya. Pengen tahu dong Pak, gimana rasanya jadi dekan FEM? Jadi dekan FEM yang jelas kan saya nambah banyak anak ya. Iya, jadi banyak ya Pak. Punya paling nggak satu angkatan di FEM itu ada 560, berarti anak saya ada 650 yang menjadi tanggung jawab. Kemudian juga kita punya dosen sekitar 116, karyawan juga sekitar 100-an. Nah, ini adalah tanggung jawab yang harus kita bisa berjalan bersama-sama gitu ya. Dengan berbagai pengalaman sebelumnya yang saya miliki, baik di pemerintahan, saya diberikan amanah di Jakarta waktu itu, kembali ke kampus, saya melihat kampus bisa memiliki peran yang jauh lebih besar. Kampus bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Apalagi tadi disupport dengan anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Iya, pasti ya. Jadi saya merasa tidak berjalan sendiri. Ya kayak bukan ininya Liverpool ya. Tahu ya? You never walk alone. You never walk saya juga alone. dukung Liverpool Pak. Gitu ya, you never walk alone. Jadi Iya, kita berjalan sama-sama untuk kemajuan sama-sama. Dan saya yakin itu bisa. Orkestra ini harus kita mainkan dengan tone yang sama. Iya. Gitu, Pastinya kalau
bersama-sama pasti jauh lebih mudah kan ya Pak. Insya Allah. Nah, ya. Oke, itu saja sih sebenarnya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah, kita mau ngasih closing statement buat Pak Nunung. Itu yang isinya nanti gimana sih rencana FEM ke depan buat lebih baik lagi, dan juga pesan buat mahasiswa-mahasiswa. Gimana Pak? Oke, jadi FEM harus selalu menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik kita punya strategi, ya. Strategi-strategi itu kemudian kita turunkan menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional. Jadi rencana strategis kita susun dalam bentuk roadmap, ya. Kita berikan enabler environment-nya untuk mahasiswa bisa lebih berprestasi, dosen-dosen juga bisa lebih mendunia, dan saya yakin dosen-dosen FEM juga sudah menunjukkan itu tidak hanya di kancah nasional tapi juga internasional. Kita punya jejaring networking dengan perguruan tinggi lain, perguruan tinggi dari luar melihat kita juga sama, dan seterusnya. Jadi juga saya berpesan kepada mahasiswa FEM, kalian jangan pernah merasa inferior ketika kita juga berhubungan dengan teman-teman dari luar, karena Anda punya kemampuan, kalian punya modal yang baik. Jadi saya optimis FEM dalam 4-5 tahun ke depan di dalam periode saya ini bisa jauh lebih baik, bisa maju, bisa memberikan kontribusi yang positif. Amin. Ya. Ih, keren banget sih Pak. Kita juga senang banget bisa kesempatan bisa ngobrol langsung sama Pak Nunung ini. Ini eksklusif banget sih Pak berarti ya. Nah, itu aja dari kita. Untuk teman-teman semua, semoga kalian yang nonton bisa tahu ternyata Pak Nunung tuh orangnya sepeduli itu sama anak-anak FEM khususnya. Jadi kalian jangan takut sama Pak Nunung ya. Silakan kalau saya ada di ruangan masuk, kalau pas saya lagi nggak sibuk. Iya, kalau lagi nggak sibuk mah baik banget. Silakan aja. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe. Bapak juga jangan lupa subscribe di YouTube-nya kita, BEM FEM IPB Pak. Ya. Oke. Saya kan udah ikut di Instagram. Oh, udah ikut Instagram. Sekarang di YouTube. Kita pasti. Nah, oke. Nah, buat terakhir nih Pak, kita tuh punya jargon kebanggaan nih Pak. Iya dong. Nah, kita tutup vlog ini dengan jargon. Nanti Bapak yang mulai, saya ngikutin. Ya. Oke. Bisa kita mulai ya? Bisa Pak. FEM dahsyat. FEM dahsyat. FEM dahsyat. Ya, makasih Pak.